Hutang warisan rezim. Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies, IDEAS, memperkirakan stok outstanding utang pemerintah bakal melonjak ke 9.800 triliun rupiah pada akhir periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebagai catatan, utang pemerintah per akhir Juni tahun 2021 mencapai 6.554,56 triliun rupiah, angkanya melonjak dibandingkan posisi awal pandemi COVID-19 per Maret tahun 2020, yang berkisar 5.192 triliun rupiah. Dalam 1,5 tahun sejak pandemi, stok utang bulanan pemerintah rata-rata bertambah 102,2 triliun rupiah, melonjak 3 kali lipat dari stok utang periode Oktober tahun 2014-Desember tahun 2019 yang berada pada kisaran 35,2 triliun rupiah, kata Direktur IDEAS Yusuf Wibisono dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat tanggal 27 Agustus tahun 2021. Kenaikan stok utang pemerintah era Presiden Jokowi ini menjadi sangat luar biasa bila melihat di periode kedua Presiden SBY, Oktober tahun 2009 sampai dengan Oktober tahun 2014, stok utang pemerintah hanya bertambah 999 triliun rupiah, terang Yusuf. Yusuf menilai melonjaknya beban utang berakar dari rendahnya penerimaan perpajakan. Hal itu tercermin dari rasio perpajakan, tax ratio Indonesia yang terus menyusut dari kisaran 11,4% dari PDB pada 2012 ke kisaran 8,2% pada 2020. Rasio stok utang pemerintah terhadap penerimaan perpajakan melonjak drastis dari kisaran 250% pada 2015 menjadi kisaran 475% pada 2020, jauh di atas batas aman 90-150%, jelasnya. Seluruh penerimaan perpajakan setiap tahunnya bahkan tidak mencukupi sekedar untuk membiayai belanja terikat, seperti belanja pegawai, belanja barang, bunga utang dan transfer ke daerah, ujarnya. Tak ayal, Yusuf menaksir kesenjangan antara kapasitas fiskal dan beban utang ini berpotensi melebar ke depan. IDEAS memproyeksikan tax ratio akan pulih namun secara perlahan, pada 2024 baru akan beranjak di kisaran 8,6% dari PDB. Namun di saat yang sama, stok utang terhadap PDB meningkat sangat drastis, menembus 50% dari PDB pada 2024. Dengan kata lain, berpotensi terbenam semakin jauh dalam jebakan lingkaran utang, jelasnya. Kendati demikian, kegagalan mendorong pertumbuhan dan menarik pajak darinya, harus dibayar dengan mahal yaitu berutang kembali. Kegagalan pemerintah menanggulangi pandemi semakin memperparah lingkaran jebakan utang ini, ucap Yusuf. Lebih lanjut, Yusuf mengingatkan bertambahnya utang baru berkorelasi kuat dengan besaran beban bunga utang dan cicilan pokok utang. Sebelum pandemi, pada 2019, cicilan pokok dan bunga utang menembus 800 triliun rupiah. Pada 2021, angka ini diperkirakan telah menembus 1.000 triliun rupiah. Strategi pengelolaan utang yang terfokus pada refinancing untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang yang jatuh tempo, membuat pengelolaan utang hanya sekedar gali lubang tutup lubang, pungkasnya.